Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru atau informasi yang hangat ya yang baru saja saya terima. Nah, informasi ini mengenai pencairan Bansos PKH tahap 4 dan juga Bansos BPNT untuk sembako 3 bulan sekaligus dan juga untuk BLT BBM. Nah, informasi ini juga baru aja saya dapatkan dari grup Bansos, dan ini sekitar beberapa menit saya terima, langsung saya buat konten ini. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis ya, buat Anda semuanya yang aktif datanya sebagai penerima bantuan sosial PKH BPNT dan juga BLT BBM. Oke, jadi langsung saja mengenai informasi tersebut. Di sini telah disampaikan bahwa launching pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 direncanakan. Nah, di sini ada kata-kata direncanakan, dan ini juga belum berupa surat resmi keputusan Menteri Sosial atau surat arahan dari Kementerian Sosial, namun hanya berupa arahan lewat pesan. Di sini direncanakan pada tanggal 19 atau 20 November tahun 2022. Berarti pada bulan November ini, bulan ini di minggu-minggu terakhir. Nah, adapun lembaga penyalur yang disampaikan pada pesan ini yaitu resmi disampaikan di sini, yaitu melalui PT Pos Indonesia secara tunai. Adapun bansos yang resmi dicairkan melalui PT Pos di sini disampaikan bahwa yang pertama yaitu BLT BBM 2 bulan atau yang tahap 2 juga ya, periode bulan November dan Desember, dan juga untuk BPNT program sembako sekaligus 3 bulan. Yaitu periode bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, kemudian untuk PKH tahap 4-nya juga sekaligus dicairkan melalui kantor pos ini. Dan di sini juga informasinya disampaikan bahwa mohon saat pelaksanaan penyaluran seluruh KPM yang diundang yang ada dalam daftar bayar bisa dihadirkan. Nah, jadi itu artinya untuk informasi ini nanti itu disampaikan melalui BNBA yang dari pos juga, dan itu akan disampaikan melalui pendamping sosialnya masing-masing. Berarti kalau misalnya Anda adalah penerima PKH, informasinya akan disampaikan kepada pendamping PKH-nya. Apabila Anda penerima BPNT program sembako, maka disampaikan juga kepada pendamping BPNT-nya. Sedangkan untuk penerima BLT BBM itu biasanya melalui aparat desa atau kelurahan setempat. Jadi untuk pencairan bansos PKH, BPNT dan juga BLT BBM ini insya Allah resmi akan disalurkan pada bulan November ini di minggu-minggu terakhir ya. Tapi apabila ada KPM yang belum diinformasikan, karena ini bisa saja untuk pencairan BPNT ataupun BLT dan juga PKH di tahap 4 melalui kantor pos ini, itu kemungkinan juga akan bertahap, jadi semacam terpisah termin-termin gitu juga ya, nggak sekaligus keluar. Karena kenapa? Kemungkinan dijadikan seperti itu karena kalau sekaligus keluar otomatis akan menimbulkan kerumunan lagi di bagian penyalurnya, yaitu di kantor posnya sudah pasti. Tapi apabila dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau termin-termin, itu akan mengurangi kerumunan. Nah, mengenai pro dan kontra penyaluran bantuan sosial melalui kantor pos secara tunai ini, ada sempat saya baca-baca juga di kolom komentar di video saya sebelumnya yang membahas pencairan bansos PKH tahap 4 ini akan melalui kantor pos. Di sana ada beberapa komentar yang masuk, dan katanya di daerah tempat dia tinggal itu kalau pencairannya secara tunai melalui kantor pos itu akan dilakukan pemotongan dari aparat desa atau kelurahan setempat. Saya membaca komentar seperti ini jadi berpikir, oh ternyata di luar sana masih ada ya yang seperti itu. Padahal kan untuk bansos ini sebenarnya itu sudah sering sekali disosialisasikan bahwa tidak boleh dilakukan pemotongan dalam bentuk apapun itu dengan alasan apapun itu. Nah, jadi kepada masyarakat semuanya, KPM semuanya yang merasa di tempatnya itu telah dimintai potongan atau biaya ini itu sebenarnya tidak dibolehkan ya, dan itu ada dasar hukumnya. Apabila memang Anda dimintai pungutan biaya atau pemotongan-pemotongan bansos seperti itu, saran saya kepada Anda harus ada buktinya. Nah, zaman sekarang itu kan Anda sudah rata-rata memiliki HP Android ya. Ya, coba aja direkam pada saat ada yang memintai pungutan biaya bansos atau telah melakukan pemotongan bansos. Jadi Anda punya buktinya. Nah, bukti inilah Anda bisa bawa untuk melaporkan orang tersebut langsung ke pihak yang berwenang, atau langsung laporkan dulu ke bagian dinas sosialnya, lalu kemudian dari pendamping sosialnya atau koordinator pendamping sosialnya minta arahan kasus ini akan dibawa kemana. Karena kalau hal seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka tetap selamanya akan ada hal seperti ini, dan itu akan merugikan masyarakat atau KPM semuanya sebagai penerima bantuan sosial. Oke, jadi itu tadi informasi, dan
Saya harap informasi yang saya sampaikan di sini adalah informasi yang menyenangkan, tapi bagi KPM yang bansosnya tidak aktif di tahap 1, 2, dan 3, lalu kemudian nanti di tahap 4 ini tidak diundang atau namanya tidak keluar sebagai penerima bansos melalui kantor pos ini, ya mohon bersabar dan berbesar hatilah, karena kenapa, yang namanya rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Mungkin saja rezeki Anda itu bukan lagi dari bansos, tapi percayalah rezeki Anda dari arah yang lain, insya Allah itu akan lebih banyak. Karena sekali lagi yang namanya rezeki itu tidak akan mungkin pernah salah alamat. Dan buat KPM yang nantinya akan menerima bansos sekaligus 3 jenis bansos ini, karena ada juga beberapa KPM yang aktif datanya sebagai penerima PKH, aktif juga datanya sebagai penerima BPNT, dan aktif juga namanya sebagai penerima BLT BBM. Nah itu kan bansosnya ada sekaligus cair tuh, jadi jumlahnya pasti lumayan besar dan cukup ya banyak. Harapan saya bansos yang Anda terima nanti tetap digunakan sebaik mungkin, dan kalau bisa itu dijadikan modal usaha agar bisa membantu perekonomian keluarga Anda. Karena kenapa? Ini kan bansosnya cair di bulan November ini, nanti mungkin periodenya sampai bulan Desember ya. Mungkin tidak sekaligus cair di bulan November, tapi di sebagainya lagi cairnya di bulan Desember nanti. Nah, itu kan bansosnya cairnya di bulan-bulan ini tuh. Dan kemungkinan untuk PKH atau bansos-bansos lainnya seperti PKH, BPNT, dan juga BLT BBM-nya di tahun berikutnya itu akan cair tidak cepat ya, tidak di bulan Januari atau di Februari, dan kemungkinan itu cairnya di bulan Maret lagi untuk PKH dan juga BPNT. Tapi kalau untuk BLT BBM-nya, anggaran di tahun depan ini itu belum ada informasinya, karena terakhir diinformasikan kemarin untuk BLT BBM ini anggarannya sementara hanya sampai bulan Desember, atau cairnya hanya 2 tahap, yaitu dari bulan September Oktober dan juga November Desember. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini, dan sekali lagi disclaimer-nya ya, yang informasi yang saya dapatkan ini itu baru berupa pesan yang diteruskan yang ada di grup WhatsApp penyaluran bantuan sosial ya. Ini belum berupa surat resmi dari Kementerian Sosial. Jadi insya Allah nanti kalau segera saya dapatkan surat resminya atau keputusan dari Menteri Sosial, arahan penyaluran bantuan sosialnya dari kementerian langsung, pasti suratnya akan saya update lagi di channel ini. Jadi informasi yang saya sampaikan barusan ini itu adalah berupa pesan yang ada di grup penyaluran bantuan sosial. Tapi insya Allah informasi ini akurat, karena informasi ini juga saya dapatkan langsung dari orang yang bisa dipercaya dan juga orang yang bukan sering menyebarkan berita-berita yang tidak pasti ya. Jadi untuk informasi yang saya sampaikan di sini insya Allah itu akurat, hanya saja untuk surat resminya itu belum dikeluarkan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Bagi yang ingin bertanya seputaran bantuan sosial, tulis komentarnya di bawah video ini ya. Insya Allah saya akan balas. Tapi mohon bersabar apabila untuk pertanyaannya itu lambat saya balasnya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.